Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Adil Mubarak, SIP MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Ilham dengan NIM 22042366 dari Departemen Ilmu Administrasi Negara. Bersyukur kepada Allah mengucapkan Alhamdulillah yang mana telah memberikan rahmat taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dan melaksanakan perkuliahan kita secara luring maupun daring dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya Bapak untuk menyampaikan hasil laporan KKL Sistem Informasi Manajemen di Sdukcapil Kota Padang. Latar belakang. Sistem informasi manajemen merupakan suatu pemanfaatan hasil kolaborasi antara SDM dan teknologi di perusahaan maupun instansi pemerintah dalam memberikan efisiensi pelayanan kepada masyarakat. Sistem informasi manajemen memberikan kemudahan kepada para pelayan dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat dan pelaksanaan tugas bagi para pelayanan tersebut. Terkhususnya di Sumatera Barat, sistem informasi manajemen merupakan suatu hal yang harus dilaksanakan dan disegerakan dalam pengimplementasiannya di lapangan. Salah satunya, gagasan yang dikeluarkan untuk mempercepat e-government di Sumatera Barat yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Dalam aturan ini, pemerintah Provinsi Sumatera Barat mewajibkan seluruh instansi yang ada di lingkungan Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan digitalisasi demi memberikan efisiensi pelayanan kepada masyarakat. Efisiensi yang diberikan meliputi waktu, layanan, dan lainnya. Selanjutnya, Dukcapil Kota Padang merupakan salah satu instansi yang telah menerapkan sistem informasi manajemen, yaitu mereka mengeluarkan aplikasi Sirancak yang berisikan pelayanan seperti di kantor. Bedanya, pada aplikasi ini, pelayanan terdapat di dalam aplikasi yang berbasis online. Para masyarakat tidak perlu lagi hadir ke dalam ataupun ke kantor di Dukcapil, hanya dengan gampang, dengan mudahnya mengakses aplikasi saja untuk mendapatkan layanan sesuai dengan kebutuhan. Nah, yang mendapatkan perbedaan di sini adalah yang di aplikasi berbasis online dan yang di kantor kita harus datang ke kantor ataupun secara offline. Memang terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam aplikasi tersebut. Salah satu keluhan masyarakat yang terjadi di aplikasi Siranca yaitu yang pertama, aplikasi yang tidak bisa diakses. Aplikasi ini tidak bisa diloginkan akunnya, tidak bisa dilaksanakan atau mendapatkan pelayanan masyarakat di aplikasi tersebut karena aplikasinya tidak bisa diakses. Yang kedua, aplikasi yang tidak bisa menyimpan data. Nah, dalam mendapatkan pelayanan, para masyarakat akan memasukkan atau mengupload persyaratan-persyaratan yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan. Tapi masih terdapat kendala, yaitu pada saat penguploadan persyaratan untuk mendapatkan layanan, itu tidak bisa disimpan datanya. Selanjutnya, server down. Karena aplikasi si Rancak ini, dia berbasis aplikasi dan berbasis website. Nah, kepada masyarakat didapatkan beberapa pilihan untuk mengakses aplikasi tersebut. Bisa mendownloadnya di Google Play Store ataupun langsung saja mengakses website Siranca. Nah, tetapi dalam melaksanakan pelayanan di websitenya itu masih sering terjadi server down karena dikarenakan banyaknya masyarakat yang mengakses server tersebut. Nah, selanjutnya banyak masyarakat yang tidak mengenali atau tidak paham dengan teknologi. Nah, untuk itu, setelah kami melihat permasalahan yang terjadi, penulis melakukan observasi untuk melihat bagaimanakah pelaksanaan sistem informasi manajemen di Distrik Capil dan bagaimanakah Distrik Capil menyelesaikan permasalahan pada aplikasi Siranca. Yang pertama, kita masuk pada observasi lapangan. Observasi kali ini kami lakukan di Distrik Capil Kota Padang. Kami dengan tim kelompok, salah satu penulis
merupakan saya sendiri, yaitu Muhammad Ilham. Nah, pelaksanaan itu kami laksanakan pada tanggal 29 Mei 2024 bertetapan di hari Rabu dengan rekan-rekan penulis yaitu Suci Rahmazari, Serena Desi Breski, dan Safira Risni. Baik, untuk gambaran umumnya di Dukcapil Kota Padang, di Dukcapil beralamat di Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 di Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat. Selanjutnya, yang kedua, kita masuk pada tahap hasil observasi lapangan. Pada hasil observasi lapangan ini, kami mendapatkan beberapa informasi dan materi dari Bapak Burdevira Eskom MCIO, yaitu beliau menjabat sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di Dukcapil Kota Padang. Nah, dalam observasi yang kami lakukan, kami mendapatkan 4 materi dari Bapak Bordevira, yaitu yang pertama, sejarah pelaksanaan sistem informasi si Rancak di Dukcapil Kota Padang. Selanjutnya, proses pelaksanaan aplikasi si Rancak. Dan yang ketiga, para operator pelayanan aplikasi si Rancak. Dan selanjutnya, atau yang terakhir, yaitu perbaikan sistem aplikasi si Rancak. Kita masuk pada tahap sejarah si Rancak. Menurut Bapak Burdevira Eskom MCIO, sejarah Sirancak dimulainya pada awalnya sesuai dengan instruksi gubernur untuk melakukan pelayanan secara online demi menghilangkan gratifikasi dalam pelayanan serta pandemi yang terjadi. Jadi ada dua hal yang menyebabkan aplikasi ini dikeluarkan atau ditampilkan dan diperkenalkan kepada publik. Yang pertama, yaitu dengan adanya instruksi gubernur untuk melakukan digitalisasi pelayanan, dan yang kedua, terjadinya pandemi pada tahun 2019 kemarin. Nah, jadi aplikasi ini diciptakan dan diinovasikan sesuatu aplikasi yang berbasis online demi memberikan efisiensi pelayanan capil. Jadi aplikasi ini dibuat dan ditampilkan kepada publik, dibasiskan secara online demi memberikan efisiensi kepada para masyarakat. Karena aplikasi online jadi masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor. Nah, selanjutnya pelaksanaan sirancak dan operator pelayanan. Nah, Sirancak ini merupakan suatu pelayanan berbasis web dan aplikasi. Jadi kepada masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan kependudukan dan catatan sipil seperti pembuatan akte kelahiran, KTP, surat kematian, dan lainnya, bisa mengakses aplikasi ataupun web Sirancak ini. Masyarakat hanya perlu melakukan pendaftaran akun dengan tata mulanya, yaitu yang pertama memasukkan NIK KTP, nama lengkap, nomor WhatsApp, serta foto KTP, KK, dan foto pribadi. Nah, hal ini dilakukan agar memverifikasikan data pribadi masyarakat dan pembenaran data tersebut digunakan oleh yang bersangkutan sehingga tidak terjadinya penggunaan data yang secara salah. Bahkan sampai saat ini sering terjadi permasalahan yaitu banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab menggunakan data pribadi orang lain untuk merugikan orang yang datanya diambil dengan orang yang tidak dikenal tersebut. Nah, jadi banyak permasalahan-permasalahan terjadi sehingga perlunya eh, verifikasi oleh admin untuk tidak terjadinya penggunaan data pribadi dengan orang yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya, setelah masyarakat memasukkan NIK KTP, nama lengkap, nomor WhatsApp, serta foto KTP, KK, dan foto pribadi, maka admin akan memverifikasi akun masyarakat yang mendaftar di aplikasi Sirancak ini dengan mengirimkan kode OTP ataupun kode verifikasi akun. Biasanya kode OTP yang akan diberikan ini keluar melalui akun WhatsApp ataupun SMS. Nah, selanjutnya, untuk lebih mudahnya kepada masyarakat, masyarakat bisa mengakses website di Dukcapil ataupun datang ke kantor untuk mendapatkan petunjuk pembuatan akun Siranca. Jadi di aplikasi web tersebut ada tata caranya bagaimana masyarakat mendaftarkan dirinya di akun aplikasi Siranca demi mendapatkan pelayanan seperti di kantor tapi tanpa harus datang ke kantor. Nah, setelah akun masyarakat aktif, maka masyarakat akan kembali melakukan login ulang dengan memasukkan NIK dan password akun untuk mendapatkan akses pelayanan. Jadi setelah masyarakat mendaftar, masyarakat akan
dilakukan kembali login ulang dari halaman pertama seperti gambar di bawah ini. Masyarakat akan memasukkan kembali NIK-nya, yaitu memasukkan NIK KTP dan password yang telah dibuat. Nah, bagi para masyarakat yang lupa dengan password akunnya, maka masyarakat bisa mengklik di sini dengan tanda klik di sini yang merah itu untuk melakukan reset password. Nah, pada halaman web untuk login ini, yang pertama dimulai dengan dimasukkannya NIK, yang kedua password. Setelah keduanya ini dimasukkan, maka para masyarakat atau pengguna aplikasi wajib memasukkan kode OTP di sebelah kanan bawah di atas login. Nah, kodenya ada di sebelah kirinya, seperti di gambar, yaitu kode captcha-nya HTFF. Nah, jadi masyarakat mengklik di kolom sebelahnya. Selanjutnya, setelah masyarakat melakukan pendaftaran akun, maka akan langsung terhubung kepada administrasi rancak. Admin akan melakukan verifikasi data pendaftar akun untuk mengecek keaslian data pribadi ataupun pengguna aplikasi Sirancak tersebut. Setelah pengecekan data pribadi tersebut, maka admin akan memberikan verifikasi dengan pengiriman kode OTP ke nomor WhatsApp. Kode tersebutlah bukti verifikasi data berhasil. Setelah itu, masyarakat akan dilakukan login ulang dengan memasukkan NIK dan password. Dan masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kependudukan dan catatan sipil. Nah, ini merupakan salah satu bentuk gambaran halaman umum utamanya di aplikasi Sirancak ini. Nah, di kiri atas terdapat nama pengguna dengan nomor KTP-nya. Nah, selanjutnya akan ada tulisan tentang Sistem Informasi Terpadu Pencatatan Administrasi Kependudukan atau singkatan dari Sirancak. Nah, selanjutnya di bawah kolom di bawah gambar ini, di bawah gambar yang besar ini ada tiga kolom, yaitu kolom pertamanya berisi tentang belum diproses, sedang diproses, ataupun selesai. Nah, tanda ini merupakan status layanan yang kita ajukan. Bagaimanakah, apakah sudah diproses pelayanan kita, apakah sedang diproses, dan apakah sudah selesai pelayanan kita. Jadi, kepada masyarakat tidak perlu risau layanan sudah dilaksanakan atau belum. Masyarakat bisa atau pengguna bisa untuk melihat bagaimana pelayanan yang telah diajukan ke admin isi rancak ini. Selanjutnya, di bawah ada beberapa pilihan-pilihan pelayanan. Pemilihan ini tergantung bagaimana pengguna memerlukan pelayanan yang ada di aplikasi si rancak ini. Nah, daftar layanan di aplikasi rancak ini sangat lengkap seperti di kantor karena ada kartu keluarga, akte kelahiran, perubahan nama dan peristiwa penting lain, perkawinan, dan lain-lainnya. Sama halnya dengan pelayanan di kantor. Jadi, para pengguna aplikasi Serancak ini, pelayanan yang ada di aplikasi sama persis dengan pelayanan yang ada di kantor. Selanjutnya, ada contoh pengajuan layanan. Nah, jadi para pengguna, jika kita ambil salah satu contohnya yaitu penerbitan KTP baru karena rusak ataupun perubahan data atau hilang bagi WNI. Nah, pada pada layanan yang telah dipilih, maka akan keluar halaman seperti ini. Halaman seperti foto yang di sebelah kiri ini. Ada judul di atasnya itu penerbitan KTP, ini judul layanan yang kita pilih. Selanjutnya di kolom biru bawahnya itu ada petunjuk layanan dan form persyaratan. Ini bisa diklik oleh pengguna untuk melihat bagaimana petunjuk layanan teknis yang ada untuk mengajukan penerbitan KTP. Nah, di bawah kolomnya, selanjutnya ada tiga kolom di bawahnya yaitu ada formulir-formulir atau persyaratan-persyaratan yang diperlukan. Nah, untuk melihat persyaratan-persyaratan tersebut, para pengguna bisa mengakses petunjuk layanan atau kolom biru yang ada di atasnya untuk melihat apa saja persyaratan yang harus diajukan dalam eh, melengkapi data-data persyaratan penerbitan KTP baru. Nah, permasalahan yang sering terjadi di sini adalah para pengguna tidak bisa mengupload dengan tanda panah ke atas ini. Ini adalah tempat untuk mengupload data-data ataupun persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan oleh admin. Nah, kebanyakan permasalahan yang terjadi yaitu pada kolom ini data-data yang sudah diajukan atau sudah diisi itu tidak bisa diupload. Nah, selanjutnya ini kita masuk pada status layanan. Nah, jadi
Setelah kita lengkapi data-data yang untuk melengkapi persyaratan pengajuan layanan, maka akan muncul seperti gambar di sebelah kiri ini. Ini merupakan salah satu contoh-contoh setelah kita melengkapi seluruh persyaratan untuk mendapatkan layanan sesuai dengan kebutuhan kita. Salah satunya di sini kita bisa lihat yaitu dengan judul yang sama seperti pengajuan tadi, penerbitan KTP karena rusak. Nah, di kanan atasnya terdapat status layanan kita, yaitu statusnya sedang diproses, dan yang penerbitan itu judul layanan kita, dan di kiri atas norek itu adalah nomor registrasi layanan kita, berapa nomor registrasi kita. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita masuk pada bab perbaikan aplikasi Serancak. Nah, seperti penulis sampaikan di awal tadi, aplikasi Serancak ini masih banyak permasalahan yang terjadi. Salah satu permasalahannya itu aplikasi yang tidak bisa login, aplikasi tidak bisa mengupload atau menyimpan persyaratan, serta server yang sering down. Hal ini dikarenakan aplikasi diserang virus bug yang menyebabkan permasalahan tersebut terjadi. Jadi dari Bapak Purdevira menyebutkan bahwasanya aplikasi tidak bisa diakses itu dikarenakan aplikasi diserang atau server aplikasi diserang dengan virus bug. Ini merupakan suatu kejadian alamiah tetapi memang membuat pelayanan sedikit terhambat. Virus ini harus segera dihilangkan dengan menghapus virus-virus bug di dalam data database yang ada di aplikasi si rancak ini. Nah, selanjutnya menurut Bapak Budayvira, solusi menyelesaikan permasalahan yang akan dilakukan yaitu dengan pembaharuan aplikasi dengan versi lebih baiknya serta penanganan virus bug yang menyerang aplikasi. Nah, itu merupakan salah satu solusi yang diberikan dari Distrik Capil Kota Padang untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang sering terjadi di layanan online aplikasi Siranca. Nah, hal ini harus dan segera dilakukan agar masyarakat bisa kembali lagi mengakses tanpa mengalami kendala lagi. Baik, itu saja yang bisa penulis sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.